Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad Azizi dari kelas C2 dengan NIM 2450501011 nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi peternakan. Tugas pekan 1. Carilah kasus peternakan dalam 5 tahun terakhir. Kasus yang saya temukan yaitu kalangan peternak menjerit harga jual ayam hidup live bird anjlok di bawah harga pokok produksi. Pemerintah didesak turun tangan atasi kerugian peternak. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio menyebut harga jual ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di level Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Padahal rata-rata biaya produksi sudah mencapai Rp20.500 sampai Rp21.500 per kilogram. Input harga pakan juga mengalami kenaikan, ujar Alvino dalam keterangannya. Dikutip Jumat 12 Januari 2024, para peternak menyalahkan kebijakan pemerintah yang telah mengizinkan perusahaan integrator menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga secara langsung. Hal itu, kata Alvino, telah mengerus pangsa pasar peternak rakyat. Ini mengakibatkan hilangnya peluang peternak rakyat dan peternak mandiri untuk berusaha di bidang peternakan unggas, jelasnya. Di sisi lain, peternak mandiri harus susah payah bersaing dengan perusahaan integrator unggas modern karena keterbatasan modal dan akses teknologi. Alvino menyebut, resiko terbesar dari persaingan yang tidak seimbang itu adalah banyaknya usaha peternak rakyat yang gulung tikar. Oleh karena itu, para peternak mendesak pemerintah untuk mengembalikan budidaya ayam broiler 100% ke peternak rakyat dan peternak mandiri. Selain itu, peternak berharap penjualan ayam hidup bisa dilakukan dengan harga sesuai yang diatur dalam peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 2022. Oleh karena itu, para peternak mendesak pemerintah untuk mengembalikan budidaya ayam broiler 100% ke peternak rakyat dan peternak mandiri. Selain itu, peternak berharap penjualan ayam hidup bisa dilakukan dengan harga sesuai yang diatur dalam peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 2022. Solusi dari kasus tersebut yang menggunakan teori sosiologi. Solusi dari kasus ini adalah pemerintah menegakkan dan memerintahkan para off-taker ayam hidup di kandang sesuai HAP dalam peraturan yang ada sehingga para peternak mandiri mampu bersaing dengan perusahaan integrator unggas modern. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara para peternak mandiri bisa menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Sedangkan perusahaan integrator tidak boleh langsung menjual hasil produksinya ke pasar tradisional maupun konsumen rumah tangga secara langsung. Tugas pekan 2. Dari kasus yang sudah saya ambil, saya membuat bagan tentang pelaku-pelaku sosial yang terlibat dalam kasus saya. Di sini ada pemerintah, kalangan peternak, perusahaan integrator, komunitas peternak unggas nasional, masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa hubungan pemerintah dengan kalangan peternak. Hubungan pemerintah dengan kalangan peternak yaitu asosiatif akomodasi. Alasannya, karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan aturan dalam hal persaingan usaha harus membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan kalangan peternak. B. Pemerintah dengan perusahaan integrator. Asosiatif akomodasi. Alasan, ketika pemerintah bertugas mengontrol dan mengatur industri dalam hal regulasi, pajak, kepentingan publik, dan perusahaan integrator biasanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang kadang-kadang produksinya mendominasi di pasar dengan harga lebih murah, sehingga produk dari pedagang kecil tersingkir. C. Perusahaan integrator dengan kalangan peternak. Asosiatif akomodasi. Alasan, perusahaan integrator biasanya bertindak sebagai pihak yang mengendalikan rantai pasokan, mulai dari penyediaan bibit,
pakan, hingga pembelian hasil peternakan dengan tujuan utama mereka adalah mendapatkan keuntungan maksimal. Di sisi lain, kalangan peternak memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan kebutuhan yang adil, serta akses ke pasar dan sumber daya pakan untuk peternakan mereka. Seringkali, perbedaan tujuan ini dapat menyebabkan potensi konflik seperti dalam penetapan harga jual hasil ternak. Dengan melalui akomodasi, kedua pihak dapat negosiasi dan mencapai kesepakatan yang memungkinkan keduanya mendapatkan keuntungan. D. Pemerintah dengan komunitas peternak unggas nasional. Asosiatif akomodasi. Alasan: ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang memengaruhi peternak dan para peternak unggas mungkin merespons tidak selalu setuju dengan regulasi tersebut. Untuk menyampaikan respons kepada pemerintah, para peternak akan diwakili oleh komunitas peternak unggas nasional agar kedua pihak bisa beradaptasi satu sama lain dan mencapai kesepakatan bersama. Tugas pekan 3. Berdasarkan kasus yang Anda pilih, analisis tipe manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut dan jelaskan alasannya. Berdasarkan kasus yang saya pilih termasuk Gesellschaft karena 1. Pemerintah berinteraksi dengan para peternak biasanya didasarkan pada aturan hukum yang mengatur kewajiban dan hak kedua belah pihak. 2. Hubungan pemerintah dengan para peternak bersifat rasional. 3. Pemerintah mengatur para peternak dengan kebijakan, undang-undang, dan peraturan. Kedua belah pihak saling menghubung demi kepentingan bersama. Bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut yaitu tidak stabil dikarenakan 1. Bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak adil kepada para peternak sehingga sebagian peternak tidak mendapatkan bantuan akan protes dan demo. 2. Masuknya produk impor yang lebih terjangkau menyebabkan peternak lokal mendapat tantangan baru. Jika kebijakan pemerintah lebih mendukung produk impor, maka akan terjadi ketidakstabilan. 3. Pemerintah yang tidak cepat tanggap dengan kondisi bencana alam terkini akan memperburuk situasi dan menimbulkan ketidakpuasan di para peternak. Apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih? Manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang saya pilih yaitu 1. Dapat mencegah potensi konflik atau ketegangan yang mungkin akan muncul dalam kerjasama kedua belah pihak. 2. Dapat merancang solusi masalah dengan tepat sasaran. 3. Mempermudah mengidentifikasi akar masalah konflik. Tugas pekan 4. Temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus Anda. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peternak rakyat. Ada alat-alat produktif. 1. Kandang ayam broiler yang nyaman. 2. Lampu pemanas dan penyinaran yang tepat. B. Alat-alat transportasi. 1. Mobil pickup. Perusahaan pelaku selanjutnya perusahaan integrator. A. Alat-alat produktif. 1. Kandang ayam broiler yang nyaman. 2. Sistem pemberian pakan kepada ayam secara otomatis. Sistem pemberian air minum otomatis. 4. Lampu pemanas dan penyinaran yang tepat. 5. Termometer dan kelembaban ruangan. 6. Alat pengatur suhu dan kelembapan. 7. Alat pencatat data dan pemantauan kesehatan ayam. B. Alat-alat transportasinya mobil truk. 2. Mata pencarian dan sistem ekonomi peternak ayam. 3. Bahasa. 4. Sistem pengetahuan. Jelaskan apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus Anda sehingga terjadi kasus tersebut. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan yang digunakan oleh peternak rakyat dan perusahaan integrator itu berbeda. Peternak rakyat masih menggunakan metode tradisional dalam mengelola ternak, sedangkan perusahaan integrator sudah menggunakan metode modern yang lebih canggih, yang lebih efisien dibandingkan peternak rakyat. Ketika perusahaan integrator menjual hasil produksinya secara langsung ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga, peternak rakyat tidak dapat bersaing dengan skala dan efisiensi tersebut, sehingga mereka merugi. 2. Mata pencarian dan sistem ekonomi.
Mata pencarian peternak rakyat bergantung pada hasil ternak yang mereka jual di pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Sistem ekonomi sebelum masuknya perusahaan integrator ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga secara langsung, yaitu sistem ekonominya pada umumnya mendukung interaksi antara produsen kecil dengan konsumen lokal. Dengan kejadian kasus ini, sistem ekonomi terganggu. Ini menyebabkan persaingan tidak seimbang dan peternak rakyat mengalami kerugian karena tidak dapat bersaing dengan harga dan kapasitas produksi perusahaan besar. 3. Bahasa. Bahasa berkaitan dengan komunikasi antara pihak peternak rakyat, perusahaan integrator, dan pemerintah. Bahasa bagi peternak rakyat di kasus ini berfungsi untuk mengartikulasikan keluhan dan permintaan peternak rakyat kepada pemerintah agar mengambil tindakan. 4. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan kedua belah pihak yang ada pada kasus ini berbeda. Perusahaan integrator memiliki pengetahuan modern tentang teknologi produksi, distribusi, dan manajemen yang lebih efisien dari para peternak rakyat yang mungkin memiliki pengetahuan berbasis tradisi dalam pengelolaan ternak. Ketimpangan pengetahuan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan peternak rakyat tidak dapat bersaing dengan perusahaan integrator, sehingga peternak rakyat merugi. Apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus Anda melalui unsur-unsur kultural universitas tersebut? 1. Peternak rakyat bisa mulai mencoba metode modern dengan menggunakan alat yang harganya terjangkau dalam mengolah ternak, sehingga dapat memperbaiki efisiensinya. 2. Pemerintah diharapkan melarang perusahaan integrator untuk menjual hasil produksinya secara langsung ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga agar persaingan seimbang. 3. Peternak rakyat harus mulai mempelajari pengetahuan modern dan menerapkan teknologi produksi, distribusi, dan manajemen dalam pengelolaan ternak agar peternak rakyat dapat bersaing dengan perusahaan integrator. Tugas pekan 5. 1. Jelaskan posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam industri peternakan. Jelaskan alasan mengapa Anda menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. 1. Peternak rakyat termasuk ke dalam posisi strata sosial, yaitu strata sosial rendah hingga menengah dalam hierarki sosial industri peternakan. Alasan peternak rakyat termasuk strata sosial tersebut karena para peternak rakyat sering mengalami kendala modal, infrastruktur, serta akses pasar yang terbatas. Dengan masuknya perusahaan integrator ke pasar tradisional, peternak rakyat menghadapi persaingan yang tidak seimbang, sehingga merugikan mereka. 2. Perusahaan integrator masuk ke dalam posisi strata sosial, yaitu strata atas dalam hierarki sosial industri peternakan. Alasan perusahaan integrator masuk strata sosial tersebut karena perusahaan integrator sebagai bagian dari oligopoli atau monopoli di sektor peternakan. Perusahaan integrator dapat mengendalikan pasokan dan harga di pasar yang memberi mereka keuntungan besar. Dengan kebijakan yang mengizinkan mereka menjual langsung ke pasar tradisional, mereka mendapatkan keuntungan tambahan, tetapi ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan peternak rakyat. 3. Pemerintah termasuk ke dalam posisi strata sosial, yaitu strata penguasa atau otoritas dalam konteks sosial ekonomi. Alasan pemerintah termasuk strata sosial tersebut karena mereka memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan mengatur pasar. Pemerintah bertindak sebagai regulator, tapi keputusan mereka dapat mempengaruhi keseimbangan antara peternak kecil dan perusahaan besar. 4. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antoni pada tahun kasus yang saya temukan termasuk ke dalam posisi strata sosial, yaitu strata menengah atas. Ia sebagai representasi dari organisasi peternak nasional. Ia memiliki pengaruh dalam dunia peternakan dan kemampuan untuk menyuarakan aspirasi peternak. Alasan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) termasuk strata sosial tersebut karena sebagai pemimpin organisasi peternak nasional, Alvino Antonio memiliki pengaruh politik dan kekuatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak peternak. Meski berada di posisi yang lebih kuat dibandingkan peternak rakyat, ia tidak memiliki kekuasaan yang setara dengan perusahaan besar atau pemerintah, namun tetap dapat memberikan tekanan politik. 2. Jelaskan adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda. Ada, yaitu 1. Mobilitas sosial menurun bagi peternak rakyat. Para peternak rakyat yang umumnya
berada pada strata sosial rendah hingga menengah mengalami mobilitas sosial menurun karena kebijakan ini. Sebelum kebijakan ini diterapkan, mereka memiliki akses relatif eksklusif ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Namun, dengan masuknya perusahaan integrator yang besar dan lebih efisien, mereka harus bersaing dalam pasar yang semakin sulit. Alasannya yaitu A. Tekanan harga. Perusahaan integrator yang mampu berreproduksi dalam skala besar dapat menawarkan harga lebih murah, sehingga menekan harga di pasar tradisional dan membuat peternak kecil sulit bersaing. B. Pendapatan berkurang. 2. Mobilitas sosial meningkat bagi perusahaan integrator. Perusahaan integrator mengalami mobilitas sosial meningkat, terutama dalam hal penguasaan pasar dan kekuatan ekonomi. Alasannya yaitu akses ke lebih banyak pasar dan keuntungan lebih besar. Contoh mobilitas meningkat yaitu perusahaan yang sebelumnya hanya berfokus pada produksi skala besar untuk industri, sekarang dapat memperluas bisnisnya ke sektor retail, meningkatkan keuntungan dan kekuatan pasar mereka. 3. Bagaimana status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam dunia industri peternakan? 1. Peternak rakyat. Status rendah hingga menengah. Status mereka adalah sebagai produsen tradisional yang bergantung pada pasar tradisional. Rule. Yang pertama, sebagai produsen kecil yang menyediakan produk peternakan seperti ayam atau telur ke pasar tradisional. Sebagai penerima dampak kebijakan yang bergantung pada regulasi dan dinamika pasar yang sangat memengaruhi ketempatan mereka. 2. Perusahaan integrator. Status tinggi. Status perusahaan integrator lebih tinggi karena dominasi mereka di industri peternakan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Rule. Yang pertama, sebagai produsen besar dan dominan dalam industri peternakan, mereka menguasai rantai pasokan dari hulu ke hilir. Yang kedua, sebagai pemain pasar yang dapat memengaruhi harga dan ketersediaan produk di pasar. 3. Pemerintah. Status penguasa atau pemegang otoritas. Pemerintah bertanggung jawab atas keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak dalam industri, termasuk peternak kecil dan perusahaan besar. Rule. Yang pertama, sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang adil dan berkelanjutan dalam industri peternakan. Yang kedua, sebagai pembuat kebijakan, pemerintah mengambil keputusan yang mengaruhi akses pasar, distribusi, serta aturan perdagangan. Yang keempat, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN, Alvino Antonio. Status menengah sampai ke atas. Sebagai Ketua Komunitas Peternak Unggas, Alvino Antonio memiliki status sebagai pemimpin komunitas yang mewakili kepentingan para peternak rakyat. Rule. Sebagai pemimpin advokasi, Alvino Antonio berperan dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan peternak rakyat, khususnya dalam menghadapi kebijakan yang tidak adil. Yang kedua, sebagai juru bicara peternak, ia bertindak sebagai penghubung antara peternak rakyat dan pihak pemerintah, menyampaikan keluhan serta sasaran untuk kebijakan yang lebih adil. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.